Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah momen menegangkan yang terjadi pada 1 Juni 2026, ketika satu kawasan di Beirut tiba-tiba membuat dunia menahan nafas. Namanya Dahiye, wilayah padat di pinggiran selatan Beirut yang selama ini dikenal dekat dengan pusat pengaruh Hizbullah. Tapi malam itu, suasananya berubah. Warga mulai gelisah, sebagian membawa tas kecil, sebagian lain mulai meninggalkan rumah, setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memberi perintah keras terhadap target di kawasan tersebut. Yang membuatnya semakin menarik, di saat Beirut mulai tegang, Donald Trump justru muncul dengan klaim bahwa Israel dan Hizbullah sudah setuju untuk berhenti menembak. Lalu Iran ikut mengancam Amerika, membuat situasi ini tidak lagi sekadar urusan Lebanon dan Israel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Lalu, apakah Dahiye benar-benar menjadi titik awal perang yang lebih besar? Dan kenapa satu kawasan di Beirut bisa menyeret Israel, Hizbullah, Amerika, dan Iran sekaligus? Malam 1 Juni 2026, Beirut seperti berubah menjadi kota yang sedang menahan nafas. Di pinggiran selatan kota, kawasan Dahiya mulai gelisah sebelum ledakan besar benar-benar terdengar. Jalan-jalan yang biasanya hidup oleh suara kendaraan, pedagang, dan percakapan warga, malam itu terasa lebih pelan. Orang-orang berdiri di depan rumah. Sebagian menggenggam ponsel, membaca kabar terbaru, sementara sebagian lain mulai menyiapkan tas kecil, membawa dokumen penting, lalu menggandeng keluarga mereka keluar dari gang sempit yang selama ini terasa akrab. Dahiyah bukan tempat biasa. Di Lebanon, kawasan ini dikenal padat, ramai, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Beirut. Tapi di mata Israel, Dahiya punya makna yang jauh lebih berat. Kawasan ini lama dikaitkan dengan pusat pengaruh Hizbullah di Beirut. Karena itu, ketika pada 1 Juni 2026 Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memberi perintah kepada militer Israel untuk menyerang target di pinggiran selatan Beirut, nama Dahiya langsung berubah menjadi titik paling menegangkan di peta Lebanon. Yang membuat malam itu terasa berbeda, serangan besar ke Dahiya setelah perintah Netanyahu belum terlihat jelas terjadi. Namun justru karena belum terjadi, rasa takutnya seperti menggantung lebih lama. Warga tidak hanya takut pada ledakan yang sudah muncul, mereka takut pada kemungkinan yang bisa datang beberapa menit lagi. Ada keluarga yang mungkin masih duduk di ruang tamu, menatap koper yang belum ditutup. Ada ibu yang memeriksa pintu, lalu kembali melihat anaknya. Ada ayah yang mencoba terlihat tenang, meski wajahnya menunjukkan bahwa ia sendiri tidak tahu apakah keputusan terbaik adalah pergi atau bertahan. Di sisi lain, Israel melihat situasi dari sudut yang berbeda. Pada 1 Juni 2026, tekanan dari Hizbullah di Lebanon masih dianggap mengancam warga Israel Utara. Di kota-kota dekat perbatasan, sirena bukan lagi suara asing. Setiap peringatan udara bisa mengubah malam biasa menjadi kepanikan. Anak-anak ditarik masuk, orang tua dibantu menuju ruang perlindungan. Lampu rumah dimatikan, pintu ditutup cepat. Semua orang menunggu, berharap roket atau drone dari arah Lebanon tidak jatuh terlalu dekat. Bagi Netanyahu, pesan yang dikirim malam itu jelas. Jika kota-kota Israel terus berada di bawah ancaman dari Lebanon, maka wilayah yang dianggap penting bagi Hizbullah di Beirut tidak bisa terus merasa aman. Inilah yang membuat Dahiya menjadi lebih dari sekedar kawasan permukiman. Ia berubah menjadi simbol tekanan. Kalau Israel benar-benar menghantam kawasan itu secara besar-besaran, Hizbullah bisa membaca serangan tersebut sebagai pukulan langsung ke pusat pengaruhnya. Di tengah suasana itu, ketakutan warga sipil dan kalkulasi militer berjalan bersamaan. Warga hanya ingin selamat dari malam yang tidak pasti. Israel ingin menunjukkan bahwa ancaman terhadap wilayah utaranya punya konsekuensi. Hizbullah berada dalam posisi yang terus diawasi. Lebanon kembali menjadi ruang benturan antara kehidupan biasa dan keputusan perang. Tidak ada yang perlu diumumkan panjang lebar untuk membuat orang paham bahwa situasi sudah berbahaya. Cukup satu nama disebut, satu perintah keluar, dan satu kawasan padat penduduk langsung berubah menjadi pusat perhatian. Malam itu, Beirut belum sepenuhnya terbakar. Tapi cukup satu perintah keras dari Tel Aviv untuk membuat warga Dahiya bergerak, dunia menoleh, dan Lebanon kembali berdiri di tepi jurang yang sangat tipis.
Pada 1 Juni 2026, ketika Dahiyah sudah dipenuhi rasa cemas, Donald Trump muncul membawa kabar yang terdengar seperti rem mendadak. Ia mengatakan Israel dan Hizbollah sudah setuju untuk berhenti menembak. Kalimat itu langsung menarik perhatian dunia, karena muncul di saat warga pinggiran selatan Beirut mulai meninggalkan rumah, sementara perintah keras Netanyahu terhadap target di kawasan itu baru saja mengguncang suasana. Bagi sebagian orang, pernyataan Trump terdengar seperti kabar yang menenangkan, seolah ada tangan dari Washington yang mencoba menahan api sebelum menjalar lebih dalam ke Beirut. Trump menyebut dirinya sudah berbicara dengan Netanyahu. Ia juga mengatakan komunikasi dengan Hizbollah dilakukan lewat perantara. Bahkan ia menyampaikan bahwa pasukan Israel tidak akan bergerak menuju Beirut dan pasukan yang sempat diarahkan ke sana akan ditarik kembali. Namun di lapangan, kabar itu tidak langsung menghapus ketegangan. Pada malam yang sama, warga Dahiyah sudah terlanjur bergerak. Banyak dari mereka tidak menunggu kepastian politik. Mereka hanya membaca tanda bahaya dari nama kawasan mereka yang tiba-tiba masuk dalam ancaman perang. Di tengah kondisi seperti itu, satu pengumuman dari luar negeri belum cukup untuk membuat orang berani kembali menutup koper dan tidur tenang. Di Israel Utara, suasananya juga belum benar-benar berubah. Warga yang selama ini hidup di bawah bayangan roket dan drone dari Lebanon tidak bisa langsung percaya bahwa malam mereka akan aman. Bagi mereka, kabar berhenti menembak hanya berarti sesuatu kalau sirine benar-benar diam, langit benar-benar kosong, dan ruang perlindungan tidak lagi menjadi tempat yang harus disiapkan setiap saat. Inilah benturan paling nyata antara diplomasi dan perang. Di ruang politik, satu kalimat bisa terdengar besar. Di medan sebenarnya, kepercayaan dibangun oleh hal yang lebih sederhana. Tidak ada proyektil melintas, tidak ada serangan balasan, tidak ada jet tempur di atas kota. Tidak ada keluarga yang harus keluar rumah karena takut target berikutnya berada di dekat mereka. Pada 1 Juli 2026, Trump sedang mencoba menunjukkan bahwa konflik masih bisa ditahan. Tetapi posisi itu sangat rumit. Israel tetap ingin memberi pesan keras kepada Hizbollah agar serangan ke wilayah utaranya berhenti. Hizbollah berada dalam tekanan karena Dahiyah, salah satu simbol kekuatannya, sudah disebut sebagai titik yang bisa dihantam. Lebanon berusaha menghindari kehancuran yang lebih luas, sementara warga biasa menjadi pihak pertama yang merasakan dampak ketidakpastian. Proposal penghentian tembakan yang dibawa Amerika hanya bisa bertahan jika kedua pihak benar-benar menahan diri. Kalau Hizbollah kembali meluncurkan serangan dari Lebanon, Israel bisa menganggap kesepakatan itu runtuh. Kalau Israel tetap menekan terlalu jauh, Hizbollah bisa memakai itu sebagai alasan untuk membalas. Di antara dua kemungkinan itu, Trump berdiri sebagai pihak yang ingin terlihat mampu menghentikan api, meski bara di lapangan belum padam. Di balik layar, pesan diplomasi itu juga membawa beban besar bagi Amerika. Amerika tidak hanya ingin menghentikan tembakan malam itu, Amerika ingin mencegah Lebanon berubah menjadi medan perang terbuka yang bisa menyeret lebih banyak pihak. Karena jika Beirut benar-benar masuk dalam pusaran serangan besar, tekanan politik terhadap semua pihak akan melonjak cepat. Malam itu, Beirut menerima dua pesan yang bertolak belakang. Dari Netanyahu, pesan tekanan. Dari Trump, pesan penahanan. Di antara keduanya, warga Dahiyah tetap berjalan menjauh dari rumah. Karena dalam perang, rasa aman tidak lahir dari pengumuman, melainkan dari kenyataan bahwa ledakan tidak datang. Pada 1 Juni 2026, ketegangan di Lebanon tidak berhenti di Beirut dan perbatasan Israel Utara. Di saat Trump mencoba menampilkan penghentian tembakan sebagai jalan keluar, Iran justru mengirim sinyal keras dari arah lain. Teheran mengancam akan menghentikan komunikasi tidak langsung dengan Amerika Serikat jika operasi Israel di Lebanon dan Gaza terus berjalan. Dari titik itu, krisis Dahiyeh langsung berubah menjadi masalah kawasan. Ancaman Iran membuat peta konflik terlihat lebih lebar. Hizbollah bukan kelompok yang berdiri sendiri dalam membaca tekanan Israel. Selama bertahun-tahun, gerakan ini menjadi bagian dari jaringan pengaruh Iran di kawasan. Maka ketika Israel menekan Hizbollah di Lebanon pada 1 Juni 2026, Teheran membaca tekanan itu sebagai bagian dari rangkaian yang lebih besar. Apalagi Gaza masih berada dalam operasi militer yang belum selesai. Disinilah posisi Amerika menjadi sulit. Washington ingin menunjukkan bahwa jalur komunikasi dengan Iran masih bisa dipakai untuk menahan eskalasi. Namun pada saat yang sama, Amerika tetap menjadi sekutu utama Israel. Ketika Israel bergerak di Lebanon dan Gaza, Iran melihat Amerika tidak bisa benar-benar lepas dari keputusan Israel. Akibatnya komunikasi tidak langsung yang seharusnya menjadi saluran penahan konflik justru ikut terancam.
Pada 2 Juni 2026, situasi makin rapuh karena tidak ada pihak yang benar-benar terlihat mundur sepenuhnya. Israel masih menegaskan haknya untuk menindak ancaman dari Lebanon. Hizbollah masih menjadi faktor tekanan di utara Israel. Lebanon tetap berada di posisi paling rentan. Amerika mencoba menjaga agar tembakan tidak melebar. Iran memakai ancaman diplomatik untuk menunjukkan bahwa operasi Israel punya harga politik di luar medan tempur. Dahiyah menjadi penting karena kawasan itu menyentuh simbol dan pesan. Bagi Israel, menyebut pinggiran selatan Beirut adalah cara menunjukkan bahwa pusat pengaruh Hizbollah tidak kebal. Bagi Hizbollah, ancaman terhadap kawasan itu bisa dianggap sebagai penghinaan strategis. Bagi Iran, tekanan terhadap sekutunya di Lebanon bisa menjadi alasan untuk memperkeras sikap terhadap Amerika. Bagi Washington, satu kesalahan kecil bisa membuat klaim penghentian tembakan kehilangan makna. Dalam perang seperti ini, eskalasi tidak selalu dimulai dari serangan terbesar. Kadang ia muncul dari pelanggaran kecil yang ditafsirkan sebagai tantangan. Satu roket dari Lebanon bisa membuat Israel merasa harus membalas. Satu serangan Israel ke target sensitif bisa membuat Hizbollah merasa wajib menjawab. Satu pernyataan keras dari Iran bisa membuat ruang diplomasi semakin sempit. Rantai seperti ini berbahaya karena setiap pihak bisa merasa dirinya hanya sedang bereaksi. Di balik semua itu, warga biasa hanya melihat tanda-tanda yang lebih sederhana. Harga bahan pokok naik, jalan utama dijaga lebih ketat, keluarga menunda perjalanan, dan berita darurat terus diperiksa dari ponsel. Pada 2 Juni 2026, rasa takut itu belum hilang, karena diplomasi bergerak pelan, sementara keputusan militer bisa berubah sangat cepat di lapangan. Pada akhirnya, 1 Juni 2026 menjadi momen ketika beberapa pesan besar bertemu dalam satu waktu. Netanyahu memberi tekanan ke Hizbollah, Trump mencoba memasang rem, Iran mengancam menutup komunikasi dengan Amerika, Lebanon menanggung beban di lapangan, Israel Utara tetap hidup di bawah kewaspadaan, Gaza masih menjadi luka yang membuat kawasan sulit tenang. Yang paling menegangkan dari rangkaian ini bukan hanya ledakan yang terdengar, tetapi keputusan yang masih tertahan. Karena saat semua pihak berdiri di ujung garis merah masing-masing, satu langkah kecil bisa mengubah ancaman menjadi perang yang jauh lebih luas lagi. Dahiyah malam itu menjadi gambaran betapa tipisnya batas antara ancaman dan ledakan. Satu perintah dari Netanyahu membuat Beirut menahan nafas. Satu klaim dari Trump mencoba menahan api agar tidak menjalar lebih luas. Satu ancaman dari Iran membuat konflik ini terasa jauh lebih besar dari sekadar benturan Israel dan Hizbullah. Di balik semua manuver itu, warga biasa tetap menjadi pihak yang paling merasakan ketakutan. Mereka tidak duduk di ruang negosiasi. Mereka tidak memegang kendali atas keputusan militer. Mereka hanya menunggu. Apakah malam akan tetap sunyi atau berubah menjadi awal dari perang yang lebih luas? Dan dari peristiwa ini, dunia kembali melihat satu hal penting. Di Timur Tengah, perang kadang tidak dimulai dari ledakan pertama, tapi dari keputusan yang tertahan, pesan yang dikirim, dan ancaman yang membuat semua pihak berdiri di tepi jurang yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ini bersama Kasih Fakta. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya dari kami.